Rapat koordinasi pengurus RW dan RT Perumahan Puri Anggrek Mas, baik yang lama maupun yang baru. RT 1, ketuanya Pak Marzuki, beliau sedang OTW dari Cibubur. Oh, sudah beres. Ada sekretarisnya. Ini malah sekretarisnya benarnya sudah datang. Benarnya Mbak Erna. Sekretaris Mas Fahmi. Yang kedua juga sekretaris sama bendahara Pak Heru sama Pak Nino. Adanya mantan ketua RT 2 ya. Gitu ya. Boleh hadir sih ya. Boleh, kan itu juga PKK kan? Oh iya. Ya. Kemudian RT 3 full team. Full team ya, sebanyak full team. RT 4 juga full team, Pak. RT 4 juga full team. Jadi memang beberapa pengurus RW ada yang izin karena ngantar ibunya ke dokter. Pak Juri nggak bisa hadir karena ngantar istrinya ke dokter. Pak Hari juga. Ada beberapa yang sedang OTW dari luar kota, dari Bogor. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada RT-RT baru yang sudah, sebagian RT bilang sama saya sudah sertijab katanya. Nah, saya ingin absen dulu nih. Siapa RT-RT yang sudah sertijab? Tadi pagi Bu ya? Iya. Nanti saya berharap walaupun yang sudah, kalau yang belum ya silahkan di sini ya pakai dokumen apa, nanti difoto sama Pak Sugeng untuk dokumentasi kami gitu ya. Jadi RT 3 sudah tadi pagi Bu ya. Kalau RT 1 belum, RT 4 belum ya. Iya. RT 2 juga belum. Oh besok. Ya paling nggak hari ini nanti ada foto lah ya antara Bu Dina sama Pak Hengki. Ya saya bawa Pak. Nanti difoto sama Pak Sugeng untuk bukti bahwa sudah terjadi. Karena Bapak Ibu sekalian, tanggal 3 kemarin, tanggal 7 kemarin, 7 Januari itu sudah dilantik RT yang baru. Memang kalau secara tanggal SK itu sebetulnya 12 Januari. Tapi karena ada musrembang dipercepat. Jadi sebetulnya walaupun kemarin Pak Sam, kemudian yang hadir Pak Sam, Pak Marzuki, siapa lagi ya? Pak Hengki, RT 3 berhalangan karena beliau sedang di luar kota. Nah, secara pelantikan sudah 7 Januari kemarin, walaupun kalau secara apa istilahnya, secara hukum ya, itu baru berlaku 12 Januari. Karena SK yang lama itu 12 Januari. Ini dari yang lama ke yang baru. Nah, jadi silakan yang belum, ini nggak ada RT yang lama ya, kecuali Bu Dina ya. Jadi silakan segera disampaikan kepada RT yang baru tentang wakas yang ada, kemudian administrasi seperti apa, seperti bagaimana cara membuat surat keterangan kalau warga minta gitu ya. Nah itu kan mungkin perlu diinformasikan dari RT lama kepada RT baru. Nanti dari pengurus RT ke pengurus RW ke siapa, nanti kita sampaikan. Jadi kalau RT lain belum ya? Ya, jadi kalau proses segera dilakukan. Jadi yang RT baru segera meminta kepada RT lama untuk dilakukan penyerahan dokumen sama kemudian uang kas gitu ya. Karena otomatis semenjak 12 Januari kemarin, maka RT lama sudah bisa tanda tangan surat keterangan warga. RT 4, kemudian bendahara Pak Imam Subawe, kemudian bidang-bidang. Bidang pertama, bidang pertamanan, kebersihan dan lingkungan hidup. Ini yang saya bacakan koordinatornya ya. Bidang pertamanan, kebersihan dan lingkungan hidup itu Bapak Muhammad Saptari atau dikenal dengan Pak Wali. Kemudian sarana, prasarana dan infrastruktur, ini orang lama yang berapa periode RW tidak ganti, Pak
Pak Zainal Mutakin. Kemudian bidang keamanan itu Pak Imawan Indra Sakti atau Pak Indra. Pemuda dan olahraga Muhammad Adiawan Arigi atau Mas Agi. Saya baru tahu namanya, susah juga ya. Humas dan dokumentasi ini Pak Severin Juhri. Kemudian, nah ini bidang baru ini masukan dari banyak pihak kepada saya, maka kemudian saya sepakat dengan BPH untuk mengucapkan bidang ini. Usaha dan bazar Pak Ari Budi Wibowo. Kemudian PKK Bu Titin Inayat. Ini strukturnya kalau nggak salah ada posyandu segala macam, tapi namanya belum masuk ke saya, jadi saya harus sebutkan. Kemudian, ya itu kira-kira gambaran pengurus RW yang baru. Jadi, ya selamat datang Mas Indi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan lagi bahwa kepengurusan kita ini 5 tahun. Jadi, mohon disiapkan mental, stamina, karena kita akan bekerja sosial selama 5 tahun ke depan. Dan satu, gitu ya. Yang ketiga, Bu Ita, saya tidak bilang tua ya, tapi pernah muda gitu ya. Pernah muda. Saya juga pernah muda, bukan muda lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu semangat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tolong ketika nanti menyusun bidang-bidang di RT, nanti juga di RW, kenapa saya mengajak Mas Indi untuk bergabung? Ibu tahu nggak, Bapak Ibu tahu nggak usianya masih berapa? 32. Ini Mas Fahmi juga masih muda, gitu. RT-nya juga masih muda. Pak Samsudin juga masih muda. Nah jadi saya berharap RT-RT itu mulai melibatkan anak-anak muda masuk di kepengurusan RT. Nanti juga di kami di Humas, walaupun koordinatornya itu pernah muda, Pak Juhri, di situ juga ada Pak Sugeng. Nanti saya akan masukkan anak-anak muda di situ, yang usianya di bawah 30 tahun. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, 5 tahun lagi, ini kita nih sudah nggak muda lagi. Maka 5 tahun lagi itu saatnya anak-anak kita atau minimal yang di bawah 50 tahun itu menjadi RW dan menjadi RT. Nah, tapi kalau anak-anak kita tidak pernah kita magangkan dari sekarang, nanti ketika 5 tahun lagi kita jorokin, dia gagal. Jadi saya berharap silakan di RT masing-masing boleh melibatkan, walaupun sebagai anggota nggak apa-apa, tapi mereka punya pengalaman kerja di lingkungan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu ya. Baik, untuk apa ya, diskusi merapat kepada RT yang lama untuk bicara tentang apa yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah rapat koordinasi. Hari ini belum raker. Nanti kita sepakati rakernya kapan, rapat kerjanya kapan. Paling nggak hari ini kami akan berikan semacam arahan program ke depan itu seperti apa. Karena kalau bicara program kegiatan RW sama RT itu kan cuma 2, infrastruktur sama non infrastruktur. Infrastruktur itu ada jalan, saluran, gitu ya, perbaikan lapangan olahraga yang ada di kita, itu infrastruktur, gitu ya. Nanti setiap RT silahkan untuk melis infrastruktur di wilayahnya masing-masing apa yang bermasalah, gitu ya. Nanti silakan di-list. Dan kemudian kita juga ada kegiatan non-infrastruktur. Nanti gambaran globalnya akan disampaikan oleh sekretaris tentang kedepannya kita pengen seperti apa, gitu ya. Karena kan tagline kami ini guyup, nyaman, dan maju, gitu ya. Betonisasi di boulevard.
Dan insya Allah Boulevard 2003 ini insya Allah selesai. Terus kemudian ditambah lagi sama di area RT 1 ini dari masjid sampai ke ujungnya Pak Heru Joyo, sama dari masjid ini Pak Bob sampai ke semua Ayan yang di dalam itu semua Ayan ya. Nah itu ada 3 infrastruktur yang sudah masuk program pembangunan Depok itu. Kemudian juga kemarin hari Selasa besok itu ada musrenbang. Kita sudah akan usulkan tentang apa Pak? CPU ya? PJU ya? Iya. Kita masukkan PJU saluran di RT 3, RT 2, RT 1 itu ada semua. Sudah dimasukkan Pak Jenal. Kita nggak sempat diskusi dengan ibu karena sudah ditunggu kemarin, dikasih waktu cuma 1 hari. Akhirnya saya bilang Pak Jenal mana yang mau dimasukin untuk acara musrenbang. Nah kalau musrenbang itu bicaranya adalah infrastruktur. Jadi ketika kita bicara infrastruktur, ini kan biaya mahal. Maka selama ini sumbernya adalah 2, musrenbang kelurahan sama aspirasi dewan. Ini memang baru diskusi saya, Pak Agung, Pak Imam ya, terkait kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan ya minimal dalam setahun ke depan, kemudian bisa kita kembangkan untuk 5 tahun ke depan. Dan tentunya karena ini awalan, mudah-mudahan bisa jadi gambaran untuk kita semua ke depannya apa yang perlu kita lakukan. Dan mengumpulkan seluruh warga Puri Anggrek Mas, sehingga alhamdulillah dinyatakan COVID ini sudah masuk endemi. Mudah-mudahan ke depannya juga kita sehat semua, sehingga kemudian kegiatan-kegiatan guyup antara warga RW 11 ini bisa terus kita galakkan. Yang kedua, di Puri Anggrek Mas ini kita punya banyak fasilitas umum sebenarnya, cuma banyak yang sudah terbengkalai. Misalnya kalau di RT 1 mungkin masih ada ya, walaupun ini inventaris. Saya nggak tahu ini RW ya, RW atau lapangan tenis itu RW atau RT 1? RW ya, komplek ya. Kemudian kalau di RT 2 ada lapangan voli. Mungkin kalau bapak-bapak yang dulu di sini pernah berkompetisi di situ ya, liga profesional voli, cuma pakai daster dulu. Itu juga sudah terbengkalai gitu ya. Kalau di RT 3 ada belakang ada lapangan basket ya, yang juga sudah terbengkalai. RT 4 kita masih pakai lapangan bulu tangkis ya, cuma belum bisa mengundang Jonathan Christie di situ lagi. Perlu kita juga rapih-rapihkan gitu ya. Jadi disebutkan ini revitalisasi fasilitas berkumpul warga. Jadi harapannya fasilitas yang sudah kehilangan kevitalannya kita revitalisasi sehingga warga bisa keluar dan berkumpul bersama di situ. Maju itu ya dengan nanti banyak penyuluhan, pelatihan di berbagai bidang ya, kesehatan, finansial dan lain sebagainya yang dibutuhkan warga Puri Anggrek Mas. Yang pertama ini ya penggalakan kegiatan guyup antar warga RW 11. Sebenarnya kita kalau kita mapping ya dalam setahun itu kita bisa ada kegiatan apa aja sih? Kelihatan ya? Kelihatan. Januari kan tentu kita baru kepilih gitu ya. Desember kemarin kita pemilihan, kemudian Januari mulai bekerja baru. Nah, Februari mungkin bagus juga kita memperkenalkan secara resmi kepada warga ya. Grand launching atau launching RT dan RW baru yang rencananya nggak cuma datang kemudian serah terima jabatan, tapi lebih dari itu kita pengennya ada suatu kegiatan nih kumpulin semua warga di Februari. Nanti kita akan gambarkan ke depannya ya. Kemudian Maret April tentu kita ada Ramadan ya, itu mungkin akan ada kegiatan dari BKM. Nah kemudian bisa jadi nih kita misalnya Mei masih kosong, September November kosong, nanti kita bisa bikin bazar UMKM dan lain sebagainya. Juni berapa RT 4 ya akan jadi panitianya tahun ini. Nah, yang jangan sampai terlewat adalah rangkaian agenda kemerdekaan.
yang dulu itu ya sangat ramai gitu ya, kita ada lomba dan lain sebagainya, mungkin bisa kita hidupkan kembali. Plus ya Desember kita nanti akan ada kegiatan akhir tahun. Saya akan sedikit breakdown terkait gambaran kegiatan-kegiatan ini. Kemudian warga-warga yang mau melakukan penampilan bisa tuh, anak-anak muda itu misalnya mau akustikan nggak, nyanyi, ibu-ibu line dance juga bisa ditampilkan di situ. Jadi rame-rame, yang penting kita rame-rame, barulah dengan suasana seperti itu kita memperkenalkan pengurus baru. Ini loh RW baru, lama ya Pak? RW lama, wajah baru. Kemudian RT barunya bagaimana dan lain sebagainya. Nanti kita ada sosialisasi singkat program nggak, makanya mungkin kita perlu raker ya Pak Agung. Plus nanti kita akan buka masukan warga. Jadi intinya kita buat suasana launching itu santai, bisa mengumpulkan warga dan semuanya ada di situ. Ada happy-happynya ya, ada penampilan, ada sehatnya juga, kita ada senam dan lain sebagainya. Ini salah 19 Februari ya harusnya ya. Februari salah tulis. Ya setengah hari aja, jam 7 sampai jam 11 misalnya. Nanti kita bisa diskusikan lebih banyak ya. Bagaimana kita bisa bersinergi antar RT dan RW. Harapannya kita mau ada kegiatan kecil-kecilan tapi keliling. Jadi misalnya pertama kita ke RT 3 ya. RT 3 kita bikin acara di situ. Entah mau di depannya Bu Ita gitu ya, di situ di lapangan basket bisa, atau pokoknya di gang situlah kita bikin acara gitu, makan bareng, kemudian mau ada acara macam-macam ya, seluruh warga RW ngumpul di situ. Terus nanti kita keliling, saya ke RT 4 ke Pak Samsudin gitu ya, nanti warga RT 4 yang jadi hostnya dalam tanda kutip, tuan rumah, apa nih yang kemudian bisa kita lakukan di situ. Kita keliling, jadi harapannya nanti kok kayaknya RW 11 kita ngumpulnya di Serbaguna terus sih. Bisa nggak kemudian kita coba jajal gitu ya, oh ternyata RT 4 ada seperti ini ya, di RT 2 ada ini dan lain sebagainya. Kegiatannya masih opsional, silakan nanti kita bisa diskusikan, bisa menjadi kegiatan masing-masing RT. Kemudian kemerdekaan ya, umumnya terbagi 3 ya, ada lomba antar RT tentunya, kemudian upacara atau doa bersama kemerdekaan, nanti maknanya visible ya, upacara mungkin gitu ya, atau dan juga tentunya terakhir panggung puncak kemerdekaan. Dulu kita sering punya ya, ada penampilan dan lain sebagainya. Nah, lomba antar RT-nya ini nanti bisa kita diskusikan gimana ya. Kalau kira-kira warganya sudah uzur semua, susah olahraga gitu ya, ya kita bikin lomba kebersihan. Atau kalau mau agak modern, kita bikin ini yang saya kepikiran ya, masing-masing RT itu bikin suatu kreativitas yang kemudian bisa menjadi image puri gitu ya, lomba spot Instagramable gitu ya. Wah RT 3 punya misalnya apa, tugu gitu misalnya, tugu apa gitu yang nggak terlalu mahal, nggak perlu terlalu mahal gitu, cuma eye catching gitu ya, sehingga warga tuh mau keluar foto di situ gitu ya, upload di Instagram. Pak Yuri tugasnya bikin Instagram ya Pak, besok jadi Pak. Nah itu ya, ada infrastruktur prioritas, penanggulangan banjir ya. Bapak-bapak, ibu-ibu RT 3 kita sudah 30 tahun kebanjiran. Sampai sekarang pun masih kebanjiran. Kalau dulu bercandaan saya ini Puri Anggrek Mas Janggolen. Ada sungai gitu di tengah-tengah. Nah, ini ada beberapa cara ya, ada penutupan jalur-jalur air yang mengarah ke Puri, kemudian lain-lain ya. Atau kita perlu bikin kajian betul-betul ya sebenarnya ini solusi banjirnya seperti apa. Dan tentu nanti perlu diskusi pendekatan ke pemerintah lagi terkait solusi. Betonisasi sebagaimana disampaikan Pak Agung selesai 2023 ya, berjalan utama lagi. Insya Allah sudah masuk. Nah kemudian tadi revitalisasi fasilitas kumpul warga di wilayah RW 11. RW kita hilang gitu. Sudah tidak itu ya, sudah tidak ada pelang-pelang Rekmas. Kemudian aula serbaguna kita bisa lihat bentuknya. Kemudian kalau taman RT 1 cantik lah di depan Pak Imam soalnya.
Kalau di RT 2 ada lapangan voli dan taman, RT 3 ada lapangan basket ya, RT 4 ada lapangan bulu tangkis dan lain-lainnya yang kemudian bisa kita inventarisasi, bisa kita bikin catatan ya bersama mana yang perlu diperbaiki. Nah ini ya pelang kita, Pak Agung, kita sudah ada rencana yang untuk pelang segera dibuat. Sudah ya. Nanti kalau Pak Jenal mau menyampaikan silakan. Pelangnya sudah direncanakan ya. Desainnya seperti yang berubah ya, bukan seperti ini ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Ya mudah-mudahan ketika launching bisa sekalian kita launching gitu ya. Kemudian aula serbaguna yang sudah menua bersama warga ya, plafon yang sudah kotor. Nah, toilet kita nggak boleh. Dua-duanya sih sebenarnya, toilet laki-laki dan wanita itu dan lain-lainnya. Lapangan tenis, kemudian nih lapangan voli ya T2 juga sudah seperti ini. Lapangan basket RT 3, ini lapangan bulu tangkis ya RT 4. Misalnya hibah Pemkot atau yang lain ya crowdfunding warga ya, kalau memang kemudian dimungkinkan. Atau misalnya ada warga yang sangat berkecukupan yang bisa kita minta sponsor tunggal ya, fotonya ntar dicat di situ nggak apa-apa gitu. Penting bagus ya. Atau CSR perusahaan ini yang difikirkan ya, apakah memungkinkan ya warga kita banyak yang kerja di perusahaan, bisa mungkin kita mintakan ke sana ya. Yang paling penting adalah ini mau dibuat seperti apa, dananya berapa gitu ya, sehingga kemudian kita bisa rencananya seperti apa, sehingga mungkin nanti bisa kita carikan dananya. Apa persiapan ini saya juga belum dapat info dari Pak RW. Kemarin waktu di masjid itu baru dapat info mau ada serah terima, tapi itu serah terima yang saya serah terimakan apa aja materinya, ternyata serah terima ke saya juga. Nah ini tadi yang mungkin agak ini dulu dari tahapan, saya kan baru koordinator. Jadi karena lihat tadi kita visinya lebih maju, saya harapkan dari bagian sub infrastruktur ini saya akan melibatkan juga seusia Mas Indi ke bawah. Tadi saya mau tolong Bapak Ibu yang punya putra putri yang di bidang sipil dan arsitektur, boleh seperti Pak Imam, tadi ada Mbak Anissa, mungkin siapa, tolong disampaikan ke saya. Saya juga akan bikin tim yang visinya visioner. Jadi nanti juga saya sudah ada gambaran, nanti mungkin saya ajukan berikutnya pengajuan untuk programnya ya Pak ya. Seperti nanti yang akan saya jelaskan pelang depan juga sebetulnya sudah ada dulu wayfinding yang petunjuk arah yang kita sudah mulai usam itu di ujung boulevard itu sebetulnya sudah ada desainnya, tinggal nanti dananya juga. Terus yang di dalam selain yang pokok tadi terutama memang penanggulangan banjir itu juga yang kita setelah yang berkaitan dengan betonisasi, kalau sudah boulevard saya ada program untuk revitalisasi taman boulevard. Jadi nanti juga mungkin di situ yang biar lebih cantik, jadi antara boulevard ujung ke ujung itu nggak ada hambatan di tengah. Jadi mungkin itu termasuk yang akan kita ajukan. Bisa kita ajukan karena besar dananya, kita bisa ajukan ke anggaran RUTR, Dinas RUTR, PUPR, sorry, PUPR. Nah, seperti dulu kita sudah sempat cair untuk perbaikan lapangan bulu tangkis. Guys, kita bisa juga ngajuin semuanya, cuma yang di sinilah yang kita itu mengharapkan bagian infrastruktur ini dari masing-masing atau bidang keolahragaan atau masing-masing RT punya program. Jangan sampai kita sudah turun ternyata nggak ada yang pakai, jadi kita malu nggak mau laporan ke sananya. Nah, jadi tadi bisa juga nanti kita kalau sudah ada umpama ada kegiatan dari remaja atau bapak-bapak yang belum punya lapangan, kita foto itu dasarnya kuat. Foto dengan lapangan yang jelek kita bisa ajukan. Tapi kalau kita ngajukan belum ada kegiatannya, itu kayaknya juga mungkin di daerah lain yang sudah ada kegiatan tapi nggak ada lebih banyak, seperti itu contohnya. Jadi kemungkinan yang tadi yang disampaikan ini berkaitan dengan vitalisasi Fasum itu bisa kita ajukan, itu karena dananya besar. Mungkin kalau pemilahan usulan saya yang dananya yang fundraising ke warga
itu yang seperti yang plang, terus wayfinding, sama mungkin taman yang revitalisasi taman boulevard, itu yang mungkin arahan dari warga. Kalau yang tadi kan lebih besar lagi dananya, kita usahakan kita ajukan ke PUPR. Tapi ya itu harus sudah ada kegiatannya. Kita sudah ada desain. Kebetulan karena kita belum punya tim khusus yang itu, kemarin kita minta tolong Pak Agus, sudah kita munculkan, sudah kita sounding ke grup pengurus RT RW juga dan sudah disetujuin. Itu kita rencana memakai akrilik yang ada lampunya. Karena kalau akrilik itu dimensinya agak bulat ya, beda sama yang dulu. Kita pindah ke arah, kalau kita keluar dari Puri itu sebelah kanan, bukan sebelah kiri lagi. Karena sebelah kiri itu sudah terlanjur kredit dengan signboard yang lain. Nah, di sebelah kanan itu agak tinggi, itu diameternya 2 meter. 2 meter kali 1,5. Saya baru dapat penawaran satu dari Harapan yang depannya Alhamdulillah. Itu sering saya pakai di proyek saya juga, lumayan bagus hasilnya. Itu sekitar 14 juta rupiah. 14 juta sudah terpasang 2 sisi dengan tinggi yang lebih tinggi dari yang lama. Itu insya Allah 2023 itu semua yang termasuk boulevardnya RT1, RT2, bukan boulevard itu sebenarnya bukan RT1, RT2 ya kan, boulevard itu dilewatin oleh semua komplek. Itu insya Allah sudah sampai ke Pak Purba. RT1 semua yang dilewatin semua sudah akan dibetonisasi, sudah diprogram kemarin. Yang belum adalah yang gang-gang masuknya RT2. Itu insya Allah 2023 itu saya minta datanya lagi kalau ada dari RT. Itu akan kita ajukan yang lebih cepat, itu adalah aspal Pak. Kalau aspal itu kita nggak lewat kayak program aspirasi dewan, harus nunggu mama kita ajuin sekarang baru direalisasikan setahun berikutnya. Insya Allah kalau emang aspal, kalau memang ada kita kondisinya memang mungkin kan, insya Allah bisa dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa langsung ditangani oleh PUPR gitu Pak. Jadi nanti minta mohon dari RT2 data-data fotonya sama luasnya berapa kita diajuin ke kita. Itu Bu Dina. Terima kasih. Assalamualaikum. Keuangan ini biasanya informasi yang ditunggu-tunggu ya. Di RW kita surplus atau minus gitu ya. Sebelum saya menunjukkan surplus minusnya, tapi mungkin bisa saya sampaikan dulu. Ternyata 6 bulan terakhir RW itu minus terus tiap bulannya. Ini mengagetkan Pak. Saya baca 6 bulan terakhir Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember minus setiap bulan. Nah ini gimana nih? Itu yang pertama. Walaupun ada saldo, jadi ada saldo dan itu ternyata adalah kalau saya pelajari berasal dari saldo awal tahun sebelumnya dan beberapa bulan di 2022 ini yang ada yang plus gitu ya. Yang total saldonya sampai dengan 31 Desember itu adalah sebesar 23.881.990. Yang ini kita harapkan menjadi dana cadangan dalam arti yang minus-minus seperti ini. Seperti 6 bulan terakhir minus ini dari pemasukan dari RT, kemudian pengeluaran RW kepada beberapa pos, maka saldo inilah yang bisa menutupi. Yang kedua adalah berkaitan dengan mekanisme setoran ya. Bendara RW ini sebenarnya kan hanya tempat penampungan saja, kemudian menyalurkan kembali kepada yang berhak gitu ya. Nah kalau saya perhatikan di sini dari RT1, RT1, 2, 3, 4 ternyata jumlahnya berbeda-beda. Ini berkaitan dengan, tentunya berkaitan dengan jumlah warga masing-masing RT memang berbeda-beda. Jadi ini adalah adil artinya tidak mesti sama, tapi sesuai dengan sumber yang ada di masing-masing RT. Dari RT1 itu setiap bulannya 4.100.000, RT2 3.800.000, RT3 4.100.000 dan RT4 3.400.000. Nah, kalau tidak salah
informasi dari Pak Bendahara sebelumnya, masing-masing RT ini harus menyerahkan ke RW tanggal akhir bulan kalau tidak salah, tanggal 25 ya. Paling lambat tanggal 25 karena tanggal 30, 31 bendahara RW itu sudah harus membayar untuk pos-pos tertentu, yaitu sapam, kemudian kebersihan dan sebagainya. Masing-masing pos ini bersedia kalau bendahara RW menyerahkan saja kepada masing-masing koordinatornya, kemudian masing-masing koordinator itu nanti akan menyampaikan kepada struktur yang ada di bawahnya. Menurut saya ini penting karena agar masing-masing koordinator mengetahui mengetahui tentang mutasi yang terjadi di masing-masing anggotanya. Contoh sapam kan hampir selalu setiap bulan itu adalah ngebon dulu di depan, ngebon dulu di depan, dan itu langsung ngebon. Bapak Ibu tahu ya? Ya kasbon dulu depan. Ya, seperti kemarin tiba-tiba sapam datang, Pak, kemarin gimana ya sekarang minta uangnya gitu kan ya? Nah, kenapa? Kemarin kami sudah minta bon untuk sapam. Terus bertanya kemana? Ke Pak Ari gitu. Nah, Pak Ari tidak memberitahukan ke saya gitu kan. Terus yang kedua, kadang-kadang kalau ini langsung ke ke bendahara RW, mungkin kinerja dari para pegawai ini kontrolnya mungkin kurang. Maksud saya begini, contoh bagian kebersihan. Bagian kebersihan ini kalau nanti yang membayar langsung itu adalah masing-masing ketua lingkungan, ya, kebersihan yang di masing-masing koordinator di lingkungannya, mungkin sebelum membayar mungkin bisa menegur dulu, ini kerjaan kamu sudah beres atau belum gitu kan ya. Sehingga ya kalau belum beres mungkin harus dipenuhi dulu pekerjaannya. Tapi kalau ini langsung ke bendahara RW kan terlalu tidak fokus kalau harus mengontrol misalkan pekerjaan kebersihan RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 dan seterusnya. Mungkin kalau ada kerjasama dari masing-masing RT ini mungkin lebih fokus. Okay. Kemudian tadi yang Pak Indi singgung masalah fundraising gitu kan ya, kemarin dalam diskusi juga sudah kita sampaikan, misalkan sebelah kita ini kan pengusaha yang mana limbahnya masuk ke kita gitu kan ya. Nah itu mungkin juga salah satu yang kita pertimbangkan, kita juga melakukan pendekatan, ya harus ada lah kompensasi untuk lingkungan, amdalnya harus ada. Nah, selama ini kami belum tahu Pak Sakari ya, atau Pak RW lama nanti bisa Pak RW lama dan RW baru menyampaikan selama ini apakah memang sudah pernah kita coba atau sebagainya gitu ya. Nah ini bisa menjadi masukan dari keuangan di RW kita. Saya kira sementara itu Pak Indi, Pak RW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Imam sudah menyampaikan tentang surplus kas RW ya, 23 juta. Jadi Pak Imam ada yang kelupaan, 23 juta itu kalau yang murni kas RW-nya itu sekitar 15-an. Selebihnya itu 14 ya. Selebihnya itu sudah pos definitif. Ada pos COVID, ada pos kesehatan. Ya, jadi ada pos COVID, itu dana COVID. Ini ada 2 pos, yang sumber dari Pemkot sama sumber dari warga. Kan untuk kita fundraising warga kan. Nah, jadi dari Pemkot masih ada sekitar 500 ribuan, yang dari warga ini masih agak besar. Nah, terus kemudian ada dana siaga kesehatan. Ini kita pakai untuk kalau ada satpam yang sakit, itu kita ambil dari pos ini. Nah, nanti di raker kita perlu sepakati ulang nih. Dana COVID ini bagaimana nih? Kan sudah endemi nih sekarang. Kita sepakati tetap ada atau kita lebur menjadi dana
apa? Ya kita sepakati nanti. Nanti di rakyat kita sepakati. Kira-kira seperti itu. Baik, silakan Mas ini. Atau launching RT/RW baru tanggal 19 Februari. Nah, bayangan saya lebih baik setelah itu karena sudah clear, kemudian kita raker. Dan tahapannya sebelum raker itu tadi minimal kita buat program tahun ke depan dari masing-masing RT. Kalau berapa ya? 5 Februari, seminggu semuanya. Bu Ita masih mau asap as possible. Kenapa? Awal Maret, yang ketiga awal Februari, RT2 siapa yang bersuara? RT1 dulu deh, RT1 awal Maret ya. Oke. RT2 ada wakil. Ikutin siapa? Awal Februari, dua sama. Ada penalti. Oke, saya tanya sekali lagi ya. Pak Duki berubah? Enggak, awal Maret. Mas Amdudis, awal Maret. RT2? Oke, awal Maret. Bu Ita, tenang aja sebelum raker kalau mau ada program rutin RT3 jalan aja nggak masalah gitu ya. Jadi silakan dijalankan saja. Paling enggak, mungkin program bersama kita yang mau saya ingatkan itu tanggal 19 Februari kita bareng-bareng bawa warga ke mungkin apa ya, dan butuh bantuan RT juga untuk mungkin masalah tersebut. Nanti kita akan koordinasi lagi di luar ini ya. Seperti itu ya, jadi awal Maret kemungkinan tanggal 4 Maret ya kita akan melaksanakan. Baik, saya cukupkan ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita boleh. Jadi saya sekian dari Pak Bung, ada lagi. Baik, sebentar. Ini kita akan bikin grup RT sama RW. Jadi semua sekarang sudah ada grup RT baru. Nanti akan kita masukkan semua pengurus RT di situ. Nah, tapi tolong grup itu adalah grup koordinasi. Jadi jangan share apa-apa di luar RT sama RW. Jadi jangan sampai nge-share tentang banjir di mana. Ya, tapi itu udah grup masing-masing lah gitu ya. Tapi yang semua berkaitan dengan RT sama RW, umpama ini di RW sana ada yang bagus, programnya ada di situ nggak apa-apa. Jadi untuk kemajuan RT RW. Jadi silakan nanti saya akan selainnya akan bentuk grup RT yang ada grup RW. Jadi Bu Ita bisa langsung ngomong dengan Pak Jenal Sapras untuk syukur, bisa langsung tanya sama Pak Imam seperti itu. Tapi kalau ya nanti saya mengubarkan ya, jangan buat sendiri ya. Nanti grup yang lama kita akan bubarkan, jadi jangan langsung keluar dulu. Baik, mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih. Ya baik. Yang belum lama jangan lupa tanda tangan owner. Baik, saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.